Pembahasan yang pertama yaitu ada bank, resiko, dan regulasinya. Bank adalah sebuah lembaga yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, dan menerima serta menerbitkan cek. Sedangkan perusahaan jasa keuangan merupakan lembaga yang menawarkan produk keuangan seperti mortgage, dana pensiun, asuransi, atau obligasi kepada nasabahnya. Selanjutnya untuk regulasinya yaitu regulasi perbankan di Indonesia utamanya diatur oleh OJK dan BI yang mencakup undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK, dan peraturan Bank Indonesia atau PBI. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti pendirian dan operasional bank, modal, likuiditas, sistem pembayaran, serta pencegahan kejahatan finansial. Untuk regulasi industri jasa keuangan di Indonesia sangat luas dan meliputi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti POJK dan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan OJK itu sendiri. Regulasi tersebut mencakup sektor-sektor spesifik seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, lembaga keuangan mikro, serta teknologi keuangan dan aset digital yang dirancang untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan stabilitas serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi ada industri jasa keuangan, bank, dan regulasi. Ada yang non-finansial dan finansial. Untuk produk non-finansial seperti otomotif diatur melalui berbagai regulasi untuk memastikan standar keselamatan. Contohnya itu seperti kewajiban sabuk pengaman sehingga dapat melindungi para penggunanya. Untuk produk finansial yaitu industri jasa keuangan khususnya bank menerapkan regulasi yang sangat ketat tidak hanya pada produk dan layanannya tetapi juga pada lembaga bank itu sendiri guna melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perbankan itu sendiri. Regulasi yang sedemikian ketat perlu disusun mengingat kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Berbeda dengan pabrik mobil yang hanya diatur terkait produk yang dihasilkan dan bebas menentukan cara memperoleh keuntungannya, bank diawasi secara ketat oleh otoritas pengawas perbankan, tidak bebas menentukan struktur modalnya dan harus memenuhi ketentuan mengenai modal minimum, tingkat likuiditas, serta struktur pemberian kredit. Sebuah bank dianggap sehat apabila memiliki modal yang cukup untuk menanggung potensi kerugian serta likuiditas yang memadai untuk mendanai aktifannya dan memenuhi seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya itu mengapa bank perlu diregulasi? Bank perlu diatur karena mereka mengelola keuangan masyarakat. Jika satu bank mengalami masalah besar atau sampai bangkrut, dampaknya bisa menyebar dan mengganggu perekonomian. Ini yang biasa disebut sebagai resiko sistemik, yaitu ketika masalah di satu bank bisa memicu kepanikan dan penarikan dana besar-besaran. Pada masa sebelum tahun 1930-an, masalah seperti bank bangkrut dan bank ras sering terjadi. Karena itu, pemerintah membuat aturan agar bank memiliki modal dan cadangan dana yang cukup. Tujuannya itu supaya bank tetap mampu mengembalikan uang nasabah dan tetap stabil meski ada kredit macet. Dulu penentuan bank modal belum jelas karena semua kredit dianggap sama, padahal tingkat resikonya itu berbeda. Ada bank yang memberi pinjaman ke perusahaan aman, ada juga yang ke perusahaan beresiko tinggi. Kalau banyak yang gagal bayar, bank bisa mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu, sekarang bank diwajibkan memiliki modal yang sesuai dengan tingkat resiko yang mereka hadapi. Semakin besar resikonya, semakin besar modal yang harus disiapkan. Regulasi ini penting agar bank tetap sehat, nasabah terlindungi, dan ekonomi tetap stabil. Gejolak ekonomi dan risiko sistemik. Meski sudah diversifikasi kredit, bank tetap menghadapi risiko ekonomi domestik akibat gejolak eksternal seperti bencana alam, peristiwa yang disebabkan oleh manusia, dan kesalahan manajemen ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan naiknya debitur macet karena menurunnya kualitas kredit perusahaan, meningkatnya pengangguran, dan kenaikan suku bunga.
Untuk mengurangi dampak negatif gejolak ekonomi, bank dapat melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, mematuhi regulasi seperti Basel II yang mengharuskan penyusunan skenario ekonomi dan menjaga modal cukup untuk melindungi pemangku kepentingan. Yang kedua, memprediksi tingkat kredit macet dan memastikan kecukupan modal untuk mengantisipasi resiko tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi resiko dengan memindahkan resiko melalui sekuritisasi aset, penggunaan skema asuransi, memperkuat sindikasi kredit dengan bank lain, serta membeli asuransi kredit melalui pasar kredit derivatif. Regulasi mengenai resiko bank. Basel I, The Basel Committee on Banking Supervision untuk pertama kalinya menawarkan suatu metodologi standar perhitungan jumlah modal berbasis resiko yang harus dimiliki sebuah bank dengan menerbitkan Basel Capital Accord I pada tahun 1988. Basel Accord I hanya mencakup resiko kredit berdasarkan standar-standar yang ada sekarang. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara resiko dan modal yang dikemukakan belum cukup memadai. Basel Accord I mengenal berbagai multiplier atau dikenal dengan bobot beresiko atau risk weight yang sederhana, masing-masing untuk utang pemerintah, utang bank, dan utang perusahaan dan pribadi yang dikalikan dengan 80% target rasio modal atau target kapital rasio. Baik, selanjutnya yaitu Basel II 2004 di mana diimplementasikannya tahun 2006 sampai dengan 2007. Basel II lahir setelah Market Risk Amendment untuk memperkuat kaitan antara modal bank dengan tingkat resiko yang dihadapi. Aturan ini memperluas cakupan resiko yang harus dihitung oleh bank, di mana ada beberapa resiko. Yang pertama, resiko pasar itu tetap sama dengan ketentuan 1996. Resiko kredit itu disempurnakan, kemudian bank diperbolehkan menggunakan pendekatan berbasis model-based approach dalam menilai resiko kredit dengan pengawasan ketat dari regulator. Kemudian resiko operasional, di mana untuk pertama kalinya diakui sebagai risiko utama mencakup kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal. Dengan Basel II ini, perhitungan risiko menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi bank, sehingga modal yang disiapkan lebih mencerminkan tingkat risiko sebenarnya. Kemudian ada beberapa perbandingan antara Basel I Accord dan juga Basel II, di mana Basel I ini fokus pada satu cara pengukuran risiko saja, juga memiliki pendekatan sederhana terhadap sensitivitas risiko dan memakai pendekatan one size fits all untuk perhitungan risiko dan modalnya. Sedangkan untuk Basel II Accord ini fokus pada metodologi internal, juga memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi dibandingkan Basel I, dan juga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan banknya.